Saya Delau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf, abangku. Siap. Mola netizen yang tercinta. Polemik yang terjadi antara Agus dan Pratiwi Novianti kini melibatkan banyak orang. Salah satunya adalah John LBF. John LBF yang awalnya menyarankan kepada Agus untuk mencabut laporan sempat menawarkan bantuan sebanyak 240 juta rupiah. Sayangnya niat baik tersebut dipandang berbeda oleh pihak pengacara Agus, RD Lau. Tidak lama setelah ucapan dari John LBF viral, RD Lau malah menantang John LBF dengan uang sebesar 5 miliar rupiah dan siap berhenti menjadi pengacara jika bisa memenjarakan Pratiwi Novianti. Sayangnya ucapan berapi-api dari RD Lau tersebut tidak berlangsung dengan lama. Pengacara Agus ini justru terdengar melempem saat menghadapi John LBF. Melalui unggahan di media sosial John LBF, ia menunjukkan dengan jelas kedatangan dari RD Lau ke tempatnya. Tujuan utama dari kedatangan RD Lau tidak lain untuk meminta maaf. Menariknya, John LBF menolak permintaan maaf tersebut karena mengaku sudah memaafkannya. Tidak lama kemudian setelah unggahan tersebut dibagikan, banyak yang tidak setuju jika RD Lau lolos begitu saja setelah meminta maaf hingga uang 5 miliar rupiah diungkit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah Saifullah baik-baik saja? Takutnya mulutnya, bibirnya iritasi. Tumben tidak berapi-api, tidak melemparkan statement yang tendensius. Kok mendadak mengkerut seperti kerupuk dikasih air, babar blas gitu. Wajahnya kenapa? Kok tegang begitu seperti tidak rileks? Kenapa? Ada apa? Cerita dong, cerita. Curhat-curhat atau curcol boleh. Ada apa Saifullah tuh kenapa? Ada apa? Makanya lain kali berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum bertindak, jangan asal jeplak. Netizen dilawan, semut rang-rang aja kalau diinjak gigit hanya, apalagi netizen. Jangan coba-coba melawan netizen, kelar urusan lo, kelar hidup lo. Jangan melawan arus, nanti terbawa ombak, lelep. Lulu pasti pada speechless kan lihat ini ya. Tiba-tiba RD Lau minta maaf sama John LBF dan John LBF memaafkan. Intinya mereka udah damai dan gak ada tuh taruhan 5 miliar lagi ya. Pertanyaan saya nih untuk Bapak RD Lau yang terhormat ya. Kenapa Bapak cuma minta maaf ke John LBF doang? Kenapa Bapak nggak minta maaf ke Teh Novi juga? Karena Bapak sudah melakukan banyak sekali tuduhan ke Teh Novi. Gagal ya kita lihat RD Lau keluarin uang buat John LBF sebanyak 5 miliar ya. Sebenarnya ada nggak sih duitnya itu? Sebenarnya ada apa enggak? Dan teruntuk Bapak RD Lau yang terhormat, ya, Bapak kan udah minta maaf nih sama Bang John LBF dan harusnya minta maaf sama Teh Novi juga, ya kan? Bapak juga harus minta maaf sama saya. Karena sesuai janji Bapak, kalau Bapak kalah dalam kasus ini, Bapak berhenti jadi lawyer. Dan saya itu sampai repot-repot bikinin CV buat Bapak. Nih, lihat. Nih Pak, lihat. Bukti perhatian saya buat Bapak kalau nanti Bapak benar-benar berhenti jadi lawyer sesuai janji Bapak. Nanti kan pasti Bapak bingung mau kerja apa dan repot ke sana kemari. Jadi biar saya aja yang bikinin CV buat Bapak. Oh iya, kemarin tuh saya sempat kontak si Satbor, ada lowongan sebenarnya, cuman karena Satbor sekarang kan lagi terkena kasus ya, jadi di hold dulu. Tapi kata Satbor, Bapak bisa kok gabung gitu, joget-joget itu loh yang di live-nya Satbor. Nah ini kita baca aja ya CV buatan gua buat Bapak RD Lau yang terhormat ya. Koreksi saya jika salah ya Pak, mungkin ada yang mau ditambahi atau dikurangi ya. Ini kita bacain aja guys. RD Lau pengacara Agus, keahlian. Kita ke keahlian dulu guys. Yang pertama, indigo atau bisa mengetahui masa depan sehingga bisa menjabarkan aib seseorang sebelum mendapatkan bukti. Nah ini pasti netizen udah pada setuju Pak, ini udah jelas. Yang kedua, kemampuan berkamuflase dengan cepat. Pada saat tertentu bisa menggebu-gebu menantang, namun di saat yang lain bisa tiba-tiba minta maaf. Nah kalau yang ini kayak barusan ya, video barusan tadi. Terus yang terakhir Pak, kalian
yang terakhir, memiliki tingkat percaya diri yang tinggi sehingga sering menantang orang. Salut loh saya sama Bapak, tingkat percaya Bapak tinggi. Pengalaman menjadi pengacara Agus. Pengalaman yang lain menuduh Novi Pratiwi sebagai pemakai Terus yang kedua, menuduh Pratiwi adalah penjahat roda 4, menantang LBF dengan bertaruh sebanyak 5 miliar. Nah, untuk kontaknya rahasia nanti ya kalau Bang RD Lau mau kasih. Terus profil pribadi nih, nama saya RD Lau yang saat ini menjadi pengacara dari Agus Salim. Saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kepribadian yang pemberani. Wush, kalau masalah itu kita udah nggak perlu ragu lagi Pak. Udah ada track recordnya, udah ada videonya. Jadi Bapak wajib minta maaf sama saya Pak, karena saya udah repot-repot bikinin CV kayak gini ya. Jangan sampai Bapak nggak tepatin janji Bapak, oke? Tuh kan dibilangin dari awal. Awalnya saya udah seuzon loh sama Bang Jainuddin ini sama RD Lau. Saya udah gedek banget nih. Dipikir yang sebelah yang ini gitu. Karena yang sebelah tuh keluar-keluarnya gak jelas gitu loh Bang. Ternyata kebalikannya. Saya salah nih. Abang ya beserta teman-teman ya dipanas-panasin ya Bang. Saya sebagai anak hukum juga, sebagai ya kita bisa dibilang apa ya, kita pernah ngobrol nih Bang yang di live sama apa itu. Saya mah cuma ngasih tahu aja gitu. Kita kredibilitas kita yang paling utama. Kode etik advokat tuh harus dijunjung tinggi loh Bang. Kita tuh setara sama dokter Bang. Dokter punya kode etik, advokat juga punya kode etik. Hati-hati Bang. Jangan gara-gara kasus yang sebenarnya kagak gimana-gimana, kagak seberapa juga, nama baik kita rusak, akhirnya susah gitu. Orang yang lebih terkenal jauh dari kita, orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih lama berkecimpung di bidang hukum daripada kita, belum tentu lebih pintar dari kita. Itu statement Bang Jainuddin, saya setuju. Ada pengalaman Bang soalnya, setuju banget. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua, kalau misalnya ada pengacara yang berstatement, misalnya ada kasus, terus ada pengacara yang udah terkenal, udah track recordnya bagus segala macem, tiba-tiba bilang jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kenapa? Kita nggak tahu ada kepentingan apa di belakang mereka. Jadi kalau misalkan ada yang kadang misalnya ada kasus terus keluar, terus ada pengacara yang udah terkenal banget, yang udah berkecimpung di dunia hukum lama banget, itu ada yang nongol terus misalnya dia bikin statement apa gitu, padahal statementnya nggak masuk akal dan menyalahi hukum dan ya tidak bisa diterima dengan nalar sebenarnya. Tapi karena beliau ini pengacara yang sudah lama, terkenal dan lain-lain, akhirnya ya warga masyarakat yang nggak ngerti hukum, padahal mereka udah paham gitu, orang awam juga udah paham kayaknya nggak gini deh, kayaknya dia nggak salah deh. Tapi karena ada segelintir pengacara yang bilang nggak dia salah, akhirnya semua bilang dia salah. Padahal nggak bisa gitu, karena ya seperti kita ketahui bersama ya. Jadi ya alhamdulillah lah ya, abang sudah kembali ke jalan yang menurut saya benar dan menurut teman-teman netizen ini benar juga kan. Akun RD Lau ke ban kan, padahal followers sudah bagus. Abang bisa mengedukasi teman-teman awam yang tidak mengerti hukum di akun abang, jadi ke ban kan. Semoga cepat balik ya bang akunnya. Semoga abang tetap di jalan yang lurus, tidak belok-belok. Biarin aja yang di luar-luar sana berkoar-koar. Lagian gue heran, bekoarnya aneh-aneh anjir. Segala tiap lihat storynya puyeng sendiri gue. Padahal kan kita sebagai orang hukum, apalagi advokat ini kan diajarin tata krama ya. Semangat abang membela yang benar. Yayasan Nopi tidak berhak menahan uang Agus. Yang kedua, cara Nopi salah atau keliru ya. Jadi Agus dapat donasi 1,5 miliar. Dan katanya Agus begini begitu, salah menggunakan 200 juta, dikasih ini dikasih itu ya. Nah, setelah salah 200 juta, Nopi harusnya bukan mengambil uang Agus sisanya 1,3 M dibawa ke yayasan dia, tapi bimbing Agus ya, dengan sisa uang 1,3 M itu bimbing Agus
arahkan ke yang benar. Ajak dia berobat dengan sisa uang 1,3 M. Saya yakin nggak akan operasi mata sampai habis segitu. Karena dokter kalau sudah buta pasti akan menyerah juga. Nggak akan dipaksakan biar bisa melihat. Hanya Tuhan yang bisa membuat orang buta permanen bisa melihat lagi. Ya, jadi uang 1,3 selama masih di rekening Agus, jangan diambil tapi bimbing Agus, nasihati Agus, ajak dia untuk berobat dengan sisa uang tersebut. Setelah selesai berobat, ya sudah, berikan sisanya ke Agus. Terus pamitan dengan Agus, bilang ke netizen, tugas saya sudah selesai. Gitu caranya bimbing Agus. Bukan malah baru dia salah 200 juta, 1,3 kamu bawa ke yayasanmu. Nggak benar caranya itu.